Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya, saudara selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita, Sang Pemilik kehidupan. Nah, saat ini saudara, kondisi Makassar seperti ini ya, di jalan-jalan kota Makassar. Ini masih sepi. Seperti ini kondisinya masih sepi, belum seperti biasanya. Dan seperti pada judul saudara, seorang ustadz yang mengaku terjadi fenomena pemurtadan yang luar biasa, di mana banyak orang Muslim masuk Kristen ya saudara. Tapi sebelum kita lihat videonya, saya akan berdoa buat Bapak Pindo yang kemarin berkomentar di video saya seperti ini. Pastor, tolong doa sembuhkan anak kami derita tumor di otaknya, Pastor. Saya dari Riau, Pastor ya. Namanya Bapak Pindo ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita berdoa, dukung doa untuk Bapak Pindo saudara, biar Tuhan tolong anaknya yang mengalami tumor di otaknya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini hamba-Mu berdoa buat Bapak Pindo, dimanapun dia saat ini berada. Tuhan tolong, kalau dia anaknya saat ini mengalami sakit tumor otak, kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong dan Engkau jamah, bahkan Tuhan sembuhkan penyakitnya Tuhan, penyakit dari anaknya saat ini, tumor otak, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Nyatakan kuasa mujizat-Mu buat anak dari Pak Pindo saat ini, dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Oke saudara ya, kita akan melihat video dari ini ya, seperti pada judul ya saudara, lihat ya. Ini kita perlu agak ke dalam supaya tidak terlalu ribut, karena di luar ribut sekali ya, ada yang kerja. Oke ya, kita di sini aja saudara ya. Nah, ini saudara bisa dengarkan ya. Kenapa kita penting mempelajari perbandingan agama ini? Karena saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi, sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Saudara lihat ya, banyak sekali orang yang beribadah ya, ini yang datang sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Ini saudara ya. Lihat videonya ya, luar biasa ya. Ini lihat di depan nih.
biasa ya. Nah, Pak Ustadz itu mengatakan bahwa fenomena banyak orang yang murtad dari waktu ke waktu dia perhatikan ya. Ini Pak Ustadz ya. Apakah mungkin ada saudara yang mengenal beliau? Ya, biasanya kalau penceramah itu kan Pak Ustadz ya. Nah, lalu yang menarik dia mengatakan bahwa bukan cuma kalangan yang kurang mampu, tetapi juga untuk orang-orang yang bahkan yang punya intelek, orang-orang pintar, bahkan orang-orang kaya. Kenapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Ya, satu yang saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan ingin memilih seseorang, memulihkan seseorang, maka tidak ada yang bisa menahannya, saudara. Tidak ada yang bisa menahan. Termasuk Rasul Paulus, sekalipun seorang yang pembenci kekristenan pada saat itu, dia pun ditangkap oleh Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Dan saya perhatikan, saudara, memang hari-hari ini ya, di media sosial, kita lihat di media sosial banyak bermunculan yang memberikan dirinya, yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, bukan karena dilatar belakangi finansial atau jabatan dan lain-lain. Bahkan orang bisa meninggalkan jabatannya demi percaya Kristus karena panggilan. Karena panggilan. Kalau Tuhan sudah memanggil seseorang, bahkan kemarin ya kalau tidak salah, ya, ada seorang yang bercerita bahwa dia tuh sebenarnya sudah lama Tuhan panggil dia, tetapi dia mengeraskan hati dan pada akhirnya menyerah juga, saudara. Pada akhirnya menyerah juga, ya, dan dia memberikan hidupnya kepada Kristus. Jadi kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Saudara, apapun yang terjadi dengan kita saat ini, hari-hari ini, yang kita ingin lakukan adalah mari saudara berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan yang bekerja dan bertindak untuk setiap orang-orang yang mungkin merasa bahwa tersolimi, dan biarlah Tuhan yang bekerja. Sekeras apapun hati orang, Tuhan sanggup memulihkan orang itu, saudara. Saya ingin dan rindu tergerak berdoa bersama saudara pada saat ini. Biarlah pertolongan Tuhan terjadi buat kita semua yang mengalami tanda kutip ya, tidak diperlakukan secara tidak adil, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bersama umat-Mu yang ada di media sosial saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah-Mu, tuntunan-Mu, bahkan biarlah Tuhan yang bekerja dan bertindak bagi kehidupan orang-orang percaya di bangsa ini, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagimu. Orang yang sekeras apapun Engkau sanggup pulihkan, Tuhan. Kalau Engkau melihat orang-orang yang mungkin memperlakukan umat-umat-Mu di bangsa ini, Tuhan, secara tidak adil, kami hanya berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagaimana Engkau memanggil Paulus, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pun bisa memulihkan setiap hati yang keras. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.